Apa sih self-esteem itu? Cukup familiar ya. Ia adalah rasa mencintai diri atau rasa menghargai diri. Mungkin kita semua tahu bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Tapi kok faktanya bisa ya? Sometimes kita itu bisa memikirkan hal yang jelek terhadap diri sendiri. Dan faktanya ada orang yang sampai bunuh diri, menggunakan obat-obat terlarang sampai berlebihan dan overdosis, atau menyabotase dirinya agar selalu buruk hidupnya. Padahal katanya tadi mencintai diri sendiri. Loh kok bisa ya? Hal yang sangat bertentangan sekali. Kalau kita cinta sama diri ini, maka tentunya kita akan menyayangi, menjaga, dan membahagiakan diri ini. Tapi ada loh, kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri seutuhnya. Ya, jawabannya itu adalah karena rasa mencintai diri atau self-esteem yang rendah. Banyak loh orang yang tidak percaya bahwa dia memiliki rasa menghargai diri yang rendah dan tidak percaya konsep ini. Banyak banget. Makanya karena mereka denial, lalu ia mencari jalan lain untuk membahagiakan dirinya secara negatif. Yang kebanyakan orang tidak sadar bahwa itu justru menjadi bumerang atau menjadi hal yang memperparah keadaan seperti sekarang. Ya, seperti misalnya ada narkoba, berteman dengan orang yang toksik atau fake karena kamu selalu dipuji, lalu ada berjudi, mencari resiko yang tidak sepantasnya, dan lain-lain. Serem deh kalau kamu udah memiliki self-esteem yang rendah. Terlihat simpel, tapi ternyata punya impact yang cukup besar. Jadi apakah rasa menghargai diri atau self-esteem itu penting? Sangat-sangat penting sekali. Jika kamu orang yang memiliki harta yang banyak, waktu dengan keluarga yang banyak, teman-teman yang banyak dan suportif, tapi tanpa kamu menghargai dirimu, maka itu hanyalah sia-sia belaka. Pernah nggak kamu berpikir, kok hidup rasanya sepi dan sendu amat ya? Padahal hidup kamu nggak gitu-gitu amat juga loh. Kamu nggak jelek-jelek banget hidupnya, kamu bisa makan 3 kali sehari, kamu punya pekerjaan, kamu punya keluarga yang menyayangi, dan lain-lain. Nah, kalau kamu pernah merasakan hal seperti itu, bisa jadi kamu memiliki self-esteem yang rendah. So, gimana caranya supaya kita meningkatkan rasa menghargai dirimu menjadi normal kembali? Agar kamu nggak frustasi, depresi, dan gampang menjalani hidup dengan tidak tertekan. Yang pertama adalah tahu idealisme diri. Untuk membahagiakan dirimu, kita terkadang nggak tahu nih apa idealisme kita sendiri. Banyak orang yang menjadi follower atau pengikut bagi orang lain. Nah, dengan kamu mengetahui idealismemu, maka kamu ada rasa bangga terhadap keputusanmu. Idealismemu adalah harga yang sangat mahal. Kalau kamu lihat orang idealis, pasti mereka memiliki haters maupun lovers yang banyak. Misalnya kamu memiliki idealisme mencintai bumi dan lingkungan. Nah, saat kamu melihat orang membuang sampah, kamu tentu akan marah karena itu tidak sesuai dengan idealisme dirimu yang kamu miliki. Kalau misalnya kamu tidak menegur orang itu, maka kamu telah melawan idealismemu dan membuat self-esteemmu jadi turun lagi. Ya, seperti itulah idealisme. Memang harus ada hal yang dikorbankan. Jika kamu nggak menjalani idealismemu, maka kamu akan gampang terbawa arus dan itulah cara yang membuat self-esteemmu turun. Ya, yang kamu lakukan adalah melakukan hal sebaliknya yang sesuai dengan keinginanmu. Untuk meningkatkan kecintaan diri sendiri, mulai kamu untuk menjunjung tinggi idealismemu. Nggak harus yang besar, pelan-pelan dulu aja. Contohnya bisa kamu nonton di filmnya Greta Thunberg. Dia adalah seorang aktivis lingkungan cilik yang memiliki banyak haters dan juga lovers. Hidupnya adalah tentang menjalani idealisme menjadi aktivis lingkungan yang membuatnya selalu bangga dan selalu membuat self-esteemnya tinggi. Jika sudah memiliki idealisme, kamu nggak usah capek-capek membuat orang terkesan. Membuat orang terkesan dengan cara yang negatif adalah ciri-ciri orang yang memiliki self-esteem yang rendah. Misalnya kamu beli barang-barang branded karena kamu butuh dan haus akan pujian atau validasi orang lain. Dengan mencari kebahagiaan, kamu menikmati atau merasa enak dipuji dengan cara seperti itu. Itu nggak baik ya, karena itu adalah bom waktu yang bisa membuat kamu menjadi menderita.
Akhirnya kamu butuh barang branded yang lebih bagus, lebih mahal, lebih langka, dan lain-lain yang tidak ada habisnya. Mulai dari sekarang, cobalah untuk tidak insecure, lalu merasa diri ini berharga, jauh-jauh buang pikiran diri ini rendah. Jika kamu ingin memiliki self-esteem yang tinggi, maka jangan harapkan impresi apa-apa dari orang lain. Kerjakan atau pamerkan apa yang benar-benar kamu suka, atau jadi be genuine. Jika apa yang kamu lakukan tidak disukai orang lain, ya bodo amat, yang penting kamu suka. Kedua, punya target ke depannya. Jika kamu punya idealisme, gampang untuk memetakan gimana meningkatkan rasa kecintaan dirimu sendiri. Salah satunya adalah dengan tahu target kamu ke depannya, sampai di mana target hidupmu, apa yang kamu inginkan, dan sudah di mana target itu. Ini latihan berpikir yang menggambarkan kejernihan pikiranmu. Tentu banyak rintangan, hambatan dalam mencapai hal itu, tapi ya jalani saja. Yang ketiga, kamu harus tahu apa yang membuat kamu down, yang cenderung susah untuk bangkit. Kalau seseorang down, ia cenderung susah untuk bangkit, dan akhirnya dia jadi pragmatis atau bodoh amat dengan hasilnya. Karena dia sudah kecewa, karena dia sudah trauma. Rasa kecewa yang sangat dalam dan didiamkan terus akan membuat kamu gampang down dan menurunkan self-esteem. Kamu merasa dirimu gagal, seorang pecundang, kamu merasa dirimu gak punya kemampuan apa-apa karena hal yang kamu kerjakan selalu gagal atau terbayang akan selalu gagal. Carilah situasi, kejadian, atau apapun yang membuat kamu down dan ciptakan awareness akan hal itu. Atau temukan dulu sumber penyakitnya agar kita tahu obat atau tindakan apa yang dibutuhkan. Setelah tahu, cobalah perangi rasa gampang down ini dengan lebih peka terhadap perasaanmu sendiri. Sehingga pelan-pelan kamu akan terbiasa untuk menata respon emosi yang bikin kamu down. Istilah kerennya, tingkatkan muscle memorismu. Sehingga ototnya ini bisa strong, bisa dibentuk, kuat, dan tidak gampang down. Selanjutnya, banyak memuji diri dan banyak juga mengkritik diri. Pada dasarnya, kamu jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Setiap kamu mendapatkan sesuatu, cobalah untuk puji dirimu sendiri dan cobalah untuk bersyukur. Kebanyakan orang terlalu keras pada dirinya sehingga dia lupa untuk memuji dirinya sendiri dan selalu menyalahi dirinya sendiri, merasa ada yang kurang. Tapi kita juga perlu untuk mengkritik diri sendiri, tapi harus seimbang juga antara memuji dirimu sendiri dan mengkritik agar kamu tidak narsistik. Ya, asalkan objektif, bukan subjektif atau narsis dalam mengkritik diri sendiri ya. Dengan kamu banyak memuji diri ini, kamu memberikan rasa sayang pada dirimu sendiri. Yang terakhir, yaitu jauhi lingkungan yang beracun atau toxic circle. Banyak orang gak sadar bahwa mereka berada di toxic circle. Lingkungan toksik ini biasanya telah dipelihara bertahun-tahun sehingga ia nggak sadar bahwa itu adalah lingkungan yang toksik. Lingkungan yang terlalu dangkal omongannya, yang transaksional, yang terlalu banyak ngomongin orang, membenarkan kebiasaan buruk, dan selalu merasa paling hebat dan merendahkan orang lain dan lain-lainnya, ya kira-kira begitu ya. Banyak sekali kejadian gak sehat yang bisa kamu temukan di lingkunganmu. Cuma mungkin saja kamu sudah terlalu lama akhirnya tidak sadar kamu sudah nyaman, asik, dan susah keluar dari lingkungan ini. Kata kerennya, kamu terkurung di bubble sendiri. Loh kok bisa begitu? Biasanya orang yang memiliki self-esteem rendah akan terkoneksi dengan orang-orang yang self-esteem rendah juga. Makanya kamu nyaman di lingkungan itu dan akhirnya kamu susah keluar. Caranya kamu rubah lingkunganmu, cari lingkungan yang baru, dan kamu juga nanti akan merubah self-esteemmu. Sadar gak sih, orang positif berteman dengan yang positif. Orang negatif berteman dengan orang yang negatif. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Yang negatif tambah negatif, dan yang positif tambah positif. Sudah hukum alamnya deh.
Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada topik yang ingin kita bahas selanjutnya, kamu boleh komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.